Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh-dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man awlana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram amma ba'du. Summa ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Wa nakhusu khususan ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina khususan ila al-alim al-alama Syekh Nawaitanara al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa mananta sabilaihim syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih dapat kembali mengaji kitab Tafsir Munir karangan Syekh Nawaitanara al-Bantani. Kali ini kita sampai pada ayat yang ke-120 dari surah Al-Baqarah. Ini ditemani dengan hujan yang mudah-mudahan hujan ini pun juga membawa barokah ya. Semoga hujan ini membawakan nikmat bagi kita semua dan juga membawa rahmat bagi kita semua. Dan juga bagi para makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi, yang ada di sekitar tempat area hujan ini turun. Baik, mari kita lanjutkan pengajian kita. Kali ini kita membaca surat atau mentafsirkan atau membaca tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-120. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bihi. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Shadaqallahul 'azim. Insyaallah kita akan baca dari ayat yang ke-120 sampai ayat yang ke-123. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya, sehingga kita dapat menuntaskan hingga sampai ayat yang ke-123. Mari kita lanjut ke tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi wa fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda, dan tidak akan rela angka terhadapmu al yahudu, orang-orang Yahudi, walan nasara, dan orang-orang Nasrani, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu ikut atau mengikuti millatahum, agama mereka. Jadi ayat ini sebenarnya memiliki asbabun nuzul. Ayat ini diturunkan jika kita membaca kitab tafsir yang lainnya, ada asbabun nuzul bahwasanya dahulu kaum Yahudi Madinah dan Nasrani Najran ini mengharapkan agar Rasulullah ini salat menghadap ke kiblat mereka, yakni kiblat mereka pada saat itu adalah Baitul Maqdis. Nah, sedangkan ketika Allah menurunkan wahyunya atau memerintahkan Nabi untuk mengalihkan kiblatnya ke arah Masjidil Haram, yakni ke arah Baitullah atau Ka'bah, maka mereka
timbul ketidaksukaan kepada Nabi dan juga kaum muslimin, sehingga mereka tidak rela ketika kiblat itu dipindah. Yang tadi kiblatnya orang muslimin ini sama-sama mengkiblat atau berkiblat ke arah Baitul Maqdis sebagaimana kiblatnya orang Yahudi dan juga Nasrani Najran. Di sini yang disebut dengan Nasrani di sini adalah kelompok Nasrani Najran ya. Sehingga mereka ini kehilangan senjata mereka ketika ada orang-orang yang berniat untuk menjadi pengikutnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka ini memiliki senjata untuk membuat orang-orang yang berniat untuk menjadi pengikut Nabi agar mereka ini menjadi bimbang dengan senjata masalah kiblat itu. Jadi seakan-akan mereka ini bisa mendapatkan sebuah amunisi membuat orang-orang yang ingin menjadi pengikutnya Nabi ini dibuatkan bimbang dengan perkataan, kira-kira perkataannya seperti inilah maknanya atau nadanya ini, untuk apa kalian itu mengikuti ajarannya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena apakah kamu tidak melihat bahwasanya ajarannya Muhammad itu sama seperti ajarannya kami? Buktinya mereka ini sholat sebagaimana sholatnya kami menghadap, terutama kiblatnya orang-orang muslimin atau kiblatnya Muhammad itu sama seperti kiblatnya kami. Jadi untuk apa kalian mengikuti ajaran Muhammad? Lebih baik masuk saja ajaran kami. Nah, kira-kira seperti itulah kondisi sosial yang terjadi pada masa itu. Nah, sehingga ketika kiblat ini dipindah ke arah Baitullah, nah mereka ini merasa tidak rela. Tidak relanya ya karena itu mereka kehilangan senjata untuk membuat orang-orang yang tadinya ingin berniat untuk menjadi pengikut Nabi supaya mereka itu menjadi bimbang kembali dan mengurungkan niat untuk tidak jadi mengikutnya Nabi. Oleh sebab itu Allah memberitakan sifatnya mereka ini melalui ayat ini. Maka turunlah ayat ini. Kemudian kita baca tafsirannya. Ailan tarada anka yahudul madinati walau khallaitahum wa sya'nahum hatta tattabi'a dinahum wa qiblatahum. Artinya lantardo tidak akan rela anka terhadapmu Yahudul Madinati orang-orang Madinah, walau khallaitahum sekalipun kamu membiarkan mereka, wasya'nahum dan membiarkan tingkah mereka, hatta tattabi'a dinahum sehingga kamu ikut dinahum agama mereka, wa qiblatahum dan juga kiblat mereka. Jadi yang dimaksud di dalam kata al-Yahudi pada ayat ini, walantar do'an kal Yahudu, itu adalah Yahudi Madinah yang hidup pada masa Kanjeng Nabi hidup. Jadi Yahudi di sini adalah orang-orang Yahudi Madinah. Walantar do'an ka Nasoro Najrona, walantar do dan tidak akan rela anka terhadapmu Nasoro Najrona, orang-orang Nasrani dari kabilah Najran, ini nama satu daerah ya. Walau taraktahum wa dinahum hatta tattabi'a millatahum wa qiblatahum. Walau taraktahum sekalipun taraktahum kamu meninggalkan mereka. Wa dinahum dan juga kamu membiarkan agama mereka. Jadi maksudnya ya enggak kalau orang sini bilang tuh biasa artinya itu enggak ngeruin lah masa bodoh gitu. Sekalipun kamu meninggalkan mereka wadinahum dan juga meninggalkan agama mereka, hatta tattabi'a millatahum sehingga kamu mengikuti agama mereka, wa qiblatahum dan juga mengikuti kiblat mereka. Kul katakanlah olehmu, inna hudallahi huwal huda, sesungguhnya petunjuk Allah huwal huda itu adalah jalan yang benar. Jadi Rasul diperintahkan oleh Allah untuk berkata kepada mereka-mereka yang tidak rela terhadap Nabi untuk mengucapkan kata-kata ini. Kul inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah jalan yang benar. Maknanya ai kullahum ya asyrafal khalqi raddan liqaulihim laka. Ai artinya kul
katakanlah olehmu lahum kepada mereka, ya asyrafal khalqi, wahai semulia-mulianya makhluk. Maksudnya ya Kanjeng Nabi itu sendiri. Roddan sebagai penolakan likaulihim kepada ucapannya mereka orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani Najran, laka yang telah diucapkan kepadamu, lan nardo anka hatta tattabi'a dinana. Di sini kalau di kitab saya ini tercetaknya lantardo anka hatta tattabi'a dinana. Cuman kayaknya ini nggak pas maknanya kalau seandainya dibaca lantardo. Maka mudah-mudahan ini yang benar, la'alla shawab, lan nardo anka hatta tattabi'a dinana. Tidak akan rela kami anka terhadapmu hatta tattabi'a dinana, sehingga kamu ikut masuk ke ajaran agama kami, atau sehingga kamu masuk atau mengikuti ajaran kami. Jadi Nabi ini diperintahkan untuk berkata seperti ini, qul inna hudallahi huwal huda. Maksudnya Nabi ini diperintahkan untuk memiliki prinsip dan berani berkata kepada mereka, jika kamu tidak rela kepada kami, maka kami pun juga tidak rela kepada kalian hingga kamu semua masuk ke dalam ajaran kami atau masuk ke dalam agama kami. Inna dinallahi huwa al-islamu. Inna dinallahi sesungguhnya agama Allah, huwa al-islamu, yaitulah agama Islam. Jadi agama Allah itulah agama Islam. Jadi agama yang diridhai oleh Allah adalah agama Islam. Wa inna qiblatallahi hiya al-ka'batu. Dan sesungguhnya kiblatnya Allah hiya yaitu al-ka'batu, Ka'bah. Wala inittaba'ta, dan sungguh lam mauti'ah lil qasam ini ya. Lam di sini di dalam kata wala inittaba'ta, lamnya bermakna lam mauti'ah lil qasam. Wala inittaba'ta, atau juga ada yang mengatakan atau menyebut lam muwatta'ah lil qasam. Kalau saya sih waktu di pesantren dulu membacanya lam mauti'ah lil qasam. Atau ada juga yang membaca lam muwatta'ah lil qasam. Wala inittaba'ta, dan sungguh jika kamu ikut, jika kamu dan jika kamu mengikuti ala sabili takdiri, atas jalan perkiraan. Jadi tak di sini khitabnya dikira-kira, ditujukannya kepada Nabi. Tetapi kan tidak mungkin Nabi mengikuti ajaran agama mereka. Maka di sini ada tafsiran yang kedua. Awil muradi min hadal khitabi ummatuhu sallallahu alaihi wasallam. Awil muradi, atau yang dimaksud min hadal khitabi, dari khitab yang ada terdapat di dalam kata wala inittaba'ta, khitabnya itu ditujukannya kepada ummatuhu sallallahu alaihi wasallam, itu adalah umatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tadi ya, kalau seandainya kan khitabnya ini kembali atau ditujukan kepada Nabi, kayaknya nggak mungkin. Makanya di sini disebut dengan ala sabilit takdiri. Nah, ada tafsiran yang kedua yang dimaksud dari atau yang ditujukan oleh ayat ini, di dalam khitab ayat ini ditujukannya kepada umatnya Nabi. Yang boleh jadi ya umatnya Nabi ini ada ya sering-sering ketergelinciran untuk mau saja bisa sesekali atau mungkin ya kekhilafan mereka, atau mungkin ya memang secara sadar, secara tidak sengaja ataupun secara sadar mau mengikuti agama mereka. Ahwa'ahum, ini kalau terpisah ini maknanya ya. Kalau kita gabungkan wala inittaba'ta ahwa'ahum, dan sungguh jika ittaba'ta kamu mengikuti ahwa'ahum terhadap kemauannya mereka, ai aqwalahum artinya ucapannya mereka, allati hiya ahwaun nafsi, yang aqwalahumnya itu adalah ahwaun nafsi, itu adalah kehendak-kehendak nafsu atau kemauan-kemauan nafsu, ya keinginan mereka lah. Wahia al-mu'abbaru anha, dan ahwaun nafsi itu adalah al-mu'abbaru anha, yang diiktibarkan anha daripadanya ahwaun nafsu awalan pada awalnya, biqaulihi ta'ala dengan firmannya Allah Ta'ala, millatahum, lafad millatahum idhumul ladina yantasibuna ilaiha, karena
mereka itu orang-orang yang menisbatkan ilaiha kepada millah. Amma syari'atul hakikiyatu minallahi faqad ghayyaruha taghyiran. Amma syari'atul hakikiyatu, adapun syariat yang hakiki, syariat yang benar, yang merupakan petunjuk langsung dari Allah yang Allah turunkan kepada mereka, kepada umat Nasrani Najran dan juga orang-orang Yahudi, yang hakiki, artinya yang belum, yang maksudnya yang masih murni, yang asli, minallahi, yang berasal daripada Allah, faqad ghayyaruha, maka sungguh mereka sudah mengubahnya, taghyiran, dengan satu perubahan. Jadi kalau ajaran mereka yang murni itu, yang datang berasal dari Allah langsung kepada mereka melalui perantaraan nabi-nabinya, mereka ini sudah merubahnya dengan satu perubahan yang sudah mereka bubuhkan ke dalam ajaran mereka, ke dalam kitab-kitab mereka. Jadi ya nggak murni lagi syariat yang asli, syariat hakiki itu sudah tidak murni lagi ketika mereka sudah merubahnya. Makanya di sini disebutnya ini millatahum, itu maksud millatahum di sini sebenarnya adalah bukan agama hakiki mereka, bukan, tetapi adalah agama yang sudah sesuai dengan kehendak kemauan mereka sendiri, yang sudah mereka rubah berdasarkan nafsu mereka. Ay wallahi la ini taba'ta millatahum wa qiblatahum. Ay artinya wallahi, demi Allah, la ini taba'ta, jika ittaba'ta, kamu mengikuti millatahum, terhadap ajaran mereka, wa qiblatahum, dan juga kiblat mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelah yang datang kepadamu, minal ilmi, nyatanya daripada keyakinan, atau setelah yang datang kepadamu, minal ilmi, dari satu keyakinan, ay minad dinil ma'lumi, artinya daripada agama yang sudah diyakini sihatuhu, kebenarannya, fi anna dinallahi huwa al-islamu, di dalam anna dinallahi huwa al-islam, sesungguhnya agama Allah itulah agama Islam. Maksudnya agama Allah yang memang diridhoi adalah agama Islam. Wa qiblatallahi hiya al-Ka'bah, dan kiblatnya Allah adalah Ka'bah. Malaka minallahi, tidak ada bagimu, minallahi, daripada Allah, ay min azabillahi, artinya dari azab Allah, min waliyin, dari pelindung, ay qaribin yanfa'uka, ay qaribin artinya kerabat dekat, yanfa'uka yang dapat memberikan manfaat kepada kamu, wala nasirin yamna'uka minhu, dan tidak ada pelindung atau penolong, yamna'uka, yang dapat mencegah kamu, minhu, daripadanya azab Allah. Jadi maksudnya, dan sungguh sekalipun kamu mengikuti terhadap keinginan mereka, terhadap nafsu mereka, atau keinginan mereka lah ya, keinginan mereka, setelah datang kepadamu suatu pengetahuan bahwasanya agama yang benar itu adalah agama Islam, dan kemudian misalkan kamu mengikuti kehendak mereka, kamu mengikuti kemauan mereka, maka tidak ada bagimu itu adanya suatu penolong ataupun pelindung yang dapat menolong kamu atau melindungi kamu daripada siksanya Allah Ta'ala. Kemudian dilanjut, alladzina atainahumul kitaba, alladzina, adapun orang-orang yang atainahum, mereka dianugerahi al-kitaba, akan kitab, Abdallah bin Salamin, yakni seperti Abdullah bin Salam, wa ashabahu, dan juga sahabat-sahabatnya Abdullah bin Salam, kemudian wa Buhaira, dan juga pendeta Buhaira ar-Rahibi, yang dia adalah seorang pendeta, wa ashabahu ar-Rahiba, ya tadi ya, wa Buhaira ar-Rahiba wa ashabahu, dan pendeta Buhaira, wa ashabahu, dan juga sahabat-sahabatnya Buhaira, wan Najasi, dan raja An-Najasi,
wan Najasyiya dan Raja An-Najasyi wa ashabahu dan juga sahabat-sahabatnya An-Najasyi yatlunahu haqqa tilawatihi, mereka membaca Alkitab tersebut dengan sebenar-benarnya bacaan. Ayyaqra'unahu kama unzila, artinya yaqra'unahu, mereka membaca Alkitab kama unzila, sebagaimana kitab itu diturunkan. La yughayirunahu, mereka tidaklah merubahnya. Wala yubaddiluna ma fihi, dan mereka tidak mengganti ma fihi terhadap sesuatu yang terdapat di dalamnya. Min na'ti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagian daripada yang sudah pernah dirubah oleh orang-orang daripada selain mereka, itu adalah na'ti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, masalah pensifatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini menerangkan ada sih sebagian orang-orang ahlul kitab yang mereka diberikan Alkitab, yang mereka membaca kitab Allah itu yang sudah diberikan kepada mereka dengan bacaan-bacaan yang benar, dengan bacaan-bacaan yang terbaik. Nah, diantaranya seperti Abdullah bin Salam, kemudian Buhairah seorang pendeta, kemudian juga seperti Raja An-Najasyi. Nah, mereka inilah orang-orang yang telah diberikan Alkitab, dan mereka juga membaca Alkitab tersebut dengan bacaan yang terbaik atau dengan sebenar-benarnya bacaan. Artinya mereka itu membaca kitab tersebut sebagaimana kitab itu pertama kali diturunkan. Mereka tidak merubahnya dan juga mereka tidak pernah mengganti apapun yang terdapat di dalam Alkitab tersebut. Seperti masalah pensifatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita tahu ya, entah di episode yang keberapa saya pernah mengisahkan bahwasanya orang-orang Yahudi itu pernah atau mengganti, merubah ayat-ayat yang terdapat di dalam Alkitab mereka, terutama ayat-ayat yang berkenaan tentang masalah pensifatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka ini yang telah disebutkan tadi, artinya seperti Abdullah bin Salam, kemudian Buhairah, kemudian Raja An-Najasyi, sama sekali tidak merubah apa yang sudah tertera di dalam Alkitab, dan mereka membaca kitab tersebut sebagaimana kitab itu diturunkan. Wa yatadabbaruna fi ma'anihi, dan mereka mentadabburi atau merenungi fi ma'anihi, di dalam makna-makna Alkitab tersebut. Wa yakhda'una inda tilawatihi, dan mereka merendahkan diri ya, dan mereka merendahkan diri inda tilawatihi, ketika membacanya. Wa yubayyinuna amrahu wa nahyahu liman sa'alahum. Wa yubayyinuna, dan mereka juga menerangkan amrahu, perintah-perintahnya Allah atau perintah yang terdapat di dalam Alkitab, wa nahyahu, dan juga larangan atau pencegahan yang terdapat di dalam Alkitab, liman sa'alahum, kepada orang-orang yang bertanya kepada mereka. Ini artinya adalah orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani, atau singkatnya mereka ini adalah ahli kitab yang jujur, yang mereka mentadabburi Alkitab, kemudian mereka juga menjelaskan apa yang terdapat di dalam Alkitab tersebut kepada orang yang bertanya kepada mereka. Jadi tidak menyembunyikan apa yang terdapat di dalam Alkitab tersebut. Ulaika yu'minuna bihi. Ulaika, adapun mereka itulah yu'minuna bihi, orang-orang yang beriman atau orang-orang yang beriman bihi, kepada kitab. Aibi kitabihim, artinya kepada kitab mereka, artinya mereka mengimani terhadap kitab-kitab yang sudah diberikan kepada mereka. Wa bimutasyabihihi, dan terhadap sesuatu yang serupa dengannya Alkitab. Wa yatawaqqafuna fima ushkila alaihim minhu, dan mereka tawakuf. Tawakuf itu artinya tidak memberikan komentar, fima ushkila alaihim minhum, terhadap sesuatu masalah yang dimuskilkan, artinya mereka itu, bagi mereka itu sulit
Jadi mereka ini nggak mau memberikan komentar terhadap sesuatu yang masih belum jelas, yang masih buat mereka itu sulit untuk difahami. Wa yufawwidunahu ilallahi ta'ala, dan mereka menyerahkan ma uskila. Jadi apa yang dianggap oleh mereka ini sulit, mereka serahkan maknanya itu ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Wa ya'maluna bimuhkamihi, dan mereka mengamalkan bimuhkamihi terhadap hukum-hukum yang sudah kokoh. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang beriman terhadap Alkitab, dan mereka ini adalah orang yang jujur. Ketika ada permasalahan yang muskil, yang sulit untuk difahami, mereka ini tidak berani memberikan komentar, dan juga mereka menyerahkan maknanya itu kepada Allah Ta'ala. Wa may yakfur bihi ay bil kitabil mu'ta. Wa may yakfur bihi, dan siapa saja yakfur yang mengingkari, atau yang dia ingkar bihi terhadapnya Alkitab. Ay bil kitabil mu'ta, artinya kepada Alkitab al-mu'ta yang sudah diberikan kepada mereka, bi ayyughayyirahu, dengan cara mereka merubahnya, faulaika humul khasirun. Faulaika, maka adapun mereka itu, humul khasiruna, mereka adalah orang-orang yang merugi. Haitsushtarawul kufra bil imani, sekira-kira mereka menjual atau membeli al kufra, kekafiran atau kekufuran, bil imani, dengan keimanan. Jadi siapa yang mengingkari terhadap apa yang terdapat di dalam Alkitab dengan cara merubah isi yang ada terdapat di dalam Alkitab, maka mereka ini adalah orang-orang yang merugi. Kenapa dikatakan merugi? Karena mereka sudah membeli kekufuran dengan menjual keimanan mereka. Kita lanjutkan. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya Bani Israil, wahai Bani Israel, uzkuru, ingat-ingatlah oleh kalian, nikmati, akan nikmatku, allati an'amtu alaikum, yang aku telah anugerahkan, alaikum, terhadap kalian. Wa min jumlatin ni'mati at-tauratu, dan sebagian daripada keseluruhan nikmat yang sudah Allah berikan kepada Bani Israel, at-tauratu adalah diturunkannya kitab Taurat. Wa zikrun ni'mati innama yakunu bisyukriha, dan adapun penyebutan nikmat di dalam kata ini, di dalam ayat yang sudah tertera tadi itu, innama yakunu bisyukriha, itu hanya saja yakunu, adanya penyebutan tersebut, bisyukriha, itu dengan mensyukurinya. Wa syukruha al-imanu, dan adapun mensyukurinya at-Taurat atau mensyukurinya kenikmatan, al-imanu itu adalah dengan cara mengimaninya. Oh, ini kembalinya kepada Taurat ya, lebih enaknya. Dan adapun mensyukuri nikmat berupa diberikannya kitab Taurat itu adalah al-imanu, dengan cara mengimaninya. Jadi ternyata di sini nikmat terbesar yang diberikan oleh orang-orang Bani Israel itu adalah diberikannya mereka kitab Taurat, sebuah kitab pegangan. Jadi ya perlu kita ingat, ternyata nikmat terbesar itu ya salah satunya adalah nikmat keimanan. Nikmat keimanan, sebagaimana ini di sini orang-orang Bani Israel ini diperintahkan untuk mengingat nikmat-nikmat Allah. Salah satunya itu adalah nikmat ketika Allah memberikan suatu kitab petunjuk atau pegangan untuk mereka. Nah, salah satu cara untuk mensyukuri nikmat tersebut, terutama nikmat ketika Allah menurunkan kitab Taurat kepada mereka, itu adalah dengan cara mengimaninya. Al-imanu bijami'i ma fiha. Oh, ini ya masih ada kelanjutannya ini. Al-imanu itu adalah mengimani bijami'i ma fiha, terhadap semua ma fiha yang terdapat di dalam kitab Taurat. Ini bisa kita ambil pelajaran juga untuk kita. Ya, salah satu mensyukuri nikmatnya Allah yang diturunkan kepada kita itu berupa Al-Quran,
yang sudah diturunkan melalui perantaraan nabinya, yakni Nabi Muhammad, itu adalah mengimani terhadap terhadap keseluruhan apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu sendiri. Wa min lazimil imani biha al-imanu bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa min lazimil imani, dan sebagian daripada keharusan beriman biha terhadapnya kitab Taurat. Al-imanu bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam itu adalah mengimani atau beriman terhadap nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'anna na'atan nabi min jumlati ma fiha, karena sesungguhnya pensifatan nabi yang terdapat di dalam kitab Taurat, min jumlati ma fiha, itu merupakan keseluruhan sesuatu yang terdapat di dalam kitab Taurat. Jadi mengimani kitab Taurat, mensyukuri nikmat kitab Taurat yang sudah diturunkan kepada Bani Israel, itu adalah dengan cara mengimaninya. Nah, sebagian atau suatu keharusan juga ketika mengimani kitab Taurat, maka harus juga mengimani segala apapun yang terdapat di dalam kitab Taurat. Salah satunya adalah mengimani atau beriman terhadap nanti akan diutusnya nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hal itu memang juga terdapat di dalam kitab Taurat. Jadi nggak bisa mengimani sebagian dan mengingkari sebagian yang lain, karena itu adalah jumlah total keseluruhan yang tidak bisa dipisah-pisah. Wa anni faddaltukum, wa anni, dan sesungguhnya aku, faddaltukum, aku sudah melebihkan kalian. Anni di sini, aku di sini adalah Allah ya. Wa anni, dan sesungguhnya aku, faddaltukum, aku telah mengistimewakan kalian. Bil islami, dengan Islam, alal alamina, di atas keseluruhan alam. Ai al mawjudina fi zamanikum, artinya apa ini? Al mawjudina, orang-orang yang ada, orang-orang yang hidup, fi zamanikum, di dalam zamannya kalian atau pada masa kalian hidup. Jadi kata Allah ini, aku, kata Allah, sudah mengistimewakan kalian dengan menghadirkan suatu agama yang menyempurnakan agama kalian, yaitu adalah Islam. Dan itu tandanya kamu sudah diistimewakan di antara semua makhluk, di antara semua makhluk yang pada saat itu hidup, yang hidup bersama pada masa kalian hidup. Jadi maksudnya faddaltukum alal alamin, di sini bukan berarti orang-orang Bani Israel itu diberikan keutamaan melebihi semua apa yang ada di bumi ini, atau melebihi semua manusia yang pernah ada, tetapi dia hanya diberikan keistimewaan, diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan pangkat yang istimewa oleh Allah, itu hanya dibandingkan pada semua manusia yang hidup pada masa mereka hidup, bukan dari semenjak awal manusia itu tercipta. Jadi jangan sampai salah paham ya, bahwasanya, atau jangan sampai memiliki pikiran bahwasanya orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, orang-orang terutama di sini adalah kaumnya Bani Israel atau Bani Israel, itu diberikan kelebihan oleh Allah di atas semua makhluk atau di atas semua manusia. Enggak seperti itu. Tapi maksudnya di sini adalah dia diberikan kelebihan oleh Allah di atas semua manusia, tetapi hanya dikhususkan kepada manusia yang hidup pada zaman itu saja. Dan keistimewaannya itu pun juga adalah dihadirkannya ajaran Islam pada masa mereka hidup, yang ajaran Islam itu menyempurnakan ajaran mereka. Kita lanjut sedikit lagi ya. Wattaqu yauman ay ikhshaw azaba yaumin la tajzi nafsun an nafsin syai'an min azabillahi. Wattaqu, dan takutlah kamu, yauman, pada satu hari. Ai ikhshaw azaba yaumin, artinya takutlah kamu
azab yaumin, akan azab di suatu hari, la tajzi nafsun, yang seseorang tidak bisa la tajzi di sini maknanya bisa kita maknai apa yang enaknya, membela aja ya kali ya. Jadi la tajzi nafsun, yang seseorang tidak bisa membela an nafsin, terhadap orang lainnya, syai'an, sedikit pun, min azabillahi, daripada azabnya Allah. Wala yuqbalu minha adlun, dan tidak dapat diterima minha, daripadanya nafsun seseorang, adlun, tebusan, ai fidaun, artinya tebusan. Jadi maksudnya takutlah kalian semua terhadap suatu hari, terhadap suatu masa, di mana masa tersebut tidak akan lagi seseorang bisa menjadi pembela untuk orang lainnya. Bahkan tidak dapat lagi berguna tebusan pada hari itu. Ya, kita nanti akan mengalami, semua manusia ini akan mengalami di mana satu masa kita akan dihadapkan oleh di mana kita tidak mengenal antara kita dengan kawan kita, antara kita dengan saudara kita, atau boleh jadi tidak akan lagi kita mengenal antara diri kita dengan orang tua kita. Itulah yang disebut dengan hari pembalasan nanti. Jadi di mana kerabat, saudara, orang tua itu tidak akan lagi berguna untuk memberikan pertolongan kepada kita ya. Jadi kita akan sibuk dengan urusan kita masing-masing. Jangankan untuk ngurusin orang lain, untuk diri kita sendiri aja ya kita nggak tahu bagaimana nasib ke depannya. Jadi sudah tidak lagi kita memikirkan orang lain. Bahkan boleh jadi kita tidak lagi memikirkan anak-anak kita ketika pada saat itu berada di suatu pengadilan besar yang dimana sudah tidak lagi bermanfaat tebusan. Kita lanjutkan, wala tanfa'uha syafa'atun wala hum yunsarun. Wala tanfa'uha, dan tidak lagi bermanfaat, syafa'atun, syafaat. Nah, di sini ya tidak lagi bermanfaat syafa'atun, syafaat, wala hum yunsarun, dan tidaklah mereka akan ditolong. Ayyamnauna bima yuridullah. Mimma ini ya. Ayyamnauna mimma yuridullahu bihim. Artinya tidak akan lagi mereka bisa ditolong atau tidak lagi mereka bisa dicegah mimma yuridullahu, dari apa yang Allah kehendaki bihim, terhadap mereka. Jadi ya luar biasa, nanti kita akan mengalami masa ini, entah mungkin cepat atau lambat ya, kita bakal merasakan dimana kita nanti akan dikumpulkan di suatu tempat secara bersama-sama. Dan di situ kita akan merasakan kegelisahan yang luar biasa yang belum pernah kita rasakan sekarang ini. Mungkin sekarang apa sih yang kita takutin? Dan nanti di hari yaumul hisab nanti, rasa takut kita yang sekarang paling kita takuti di dunia itu akan beratus-ratus kali lipat atau mungkin beribu-ribu kali lipat ketakutannya ketika kita menghadapi hari persidangan nanti. Mudah-mudahan kita ini semua diberikan oleh Allah jalan petunjuk supaya kita ini menjadi hamba-hamba yang nanti dirahmati oleh Allah di hari penghisaban nanti. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat terutama bagi diri saya sendiri. Saya tutup, saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.